sahabat. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi dengan semangat, 3 ya. Kasih itu sahabat. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ada yang suka marah-marah? Tidak Oh, semuanya punya kasih di hati? punya. Apa tadi lagu kita? Tidak boleh marah-marah, sayang-sayang teman, tidak boleh pukul-pukul teman. Iya adik-adik? Iya. Baik, kami silakan tuh duduk kembali. Kakak mau bercerita tentang firman Tuhan buat adik-adik semua. Nah, di sini kakak punya cerita yang sangat bagus. Ceritanya dari buku yang sangat-sangat bagus, yaitu dari Alkitab. Nah, ada yang punya Alkitab adik-adik? Iya. Kita bawa Alkitab. Kita saat ini kakak mau bercerita yang paling bagus. Adek, ayo dulu adek. Kita punya cerita yang sangat bagus. Diperhatikan cerita kakak ya. Yang tahu nanti kakak kasih hadiah dari cerita kakak. Ada hadiah istimewa untuk adik-adik semua. Kita punya tema adik-adik, temanya peduli dan mengasihi. Nah, apa temanya? Peduli dan mengasihi. Nah, kita buka Alkitab buat ada yang ada Alkitab ya. Di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Dengarkan ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Ayo. Udah? Kakak baca ya, didengarkan ya. Dengarkan cerita kakak ya. Ayo Jesper, dengarkan cerita kakak ya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia." Amin adik-adik. Amin. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Nah, kakak punya cerita. Pernah melihat orang buta? Siapa yang pernah lihat orang buta? Semua, ayo adek Cornel, duduk adek. Karena pernah lihat orang buta, bagus sekali cerita Miss. Ada hadiah. Bagaimana cara orang buta berjalan? Begini. Dia tidak bisa kan? Orang buta adik-adik, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat temannya, tidak bisa melihat buah rambutan, tidak bisa melihat buah durian, tidak bisa melihat orang tua, tidak bisa melihat semua yang ada di dunia. Semuanya gelap. Nah, coba adik-adik bayangkan. Kalau misalnya adik-adik tutup mata, apa yang ada adik-adik? Hitam kan, gelap kan? Nah, itu orang buta ini. Dia buta adik-adik sejak lahir. Dia kalau berjalan begini. Pakai tongkat dia. Nah, ada tongkatnya begitu dia. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan. Nah, siapa yang sedang berjalan? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu ada orang buta tadi, dia duduk minta-minta di pinggir jalan.
Karena dia tidak punya mata, dia tidak bisa bekerja. Apa kerjanya adik-adik? Dia minta-minta. Nah, pernah lihat adik-adik itu? Pernah kita lihat? Ada di hutan. Ada di mana lagi? Di pasar. Apalagi ada di lotu di bawah. Ada. Ada orang buta. Dia pakai kacamata juga. Ada juga kita lihat dia di film. Kita bisa nonton. Nah, itu orang buta itu adik-adik. Dia sedang duduk dan dia minta-minta. Lalu Tuhan Yesus lewat bersama murid-muridnya. Gini, jangan mereka. Lalu Tuhan Yesus melihat, ada orang buta. Dirangkulnya. Ini. Kita lihat ya, lihat foto kakak. Ini Tuhan Yesus dan ini murid-muridnya. Ada orang buta yang sedang duduk. Dia duduk adik-adik, dia meminta-minta. Lalu Tuhan Yesus datang. Karena dia mengasihinya, Tuhan Yesus datang, dia merangkul, dia mengasihi, dia peduli, dia kasihan. Lalu ditanyanya murid-muridnya sama dia. Bertanya murid-muridnya, kenapa orang buta itu bisa buta Tuhan Yesus? Siapa yang salah? Apa dosa orang tuanya? Karena dia buta sejak lahir atau karena dosanya? Apa kata Tuhan Yesus? Bukan karena dosa orang tuanya, bukan juga karena dosanya. Tetapi apa kata firman? Supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam dirinya. Nah, itu adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus merangkulnya, Tuhan Yesus mengasihi dan peduli, lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya. Ini. Lihat gambar kakak ya. Tuhan Yesus mengasihinya, Tuhan Yesus menjamah matanya, lalu dia sembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. Lihat. Dia bisa melihat kembali. Ininya orang buta itu. Ada tongkat di tangannya. Nah, sekarang adik-adik, apa yang dilakukan orang buta itu setelah dia sembuh? Nah, ini orang buta tadi. Bilangnya, "Hore, terima kasih Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Mataku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi teman-teman. Bisa melihat pohon durian. Bisa melihat pohon rambutan. Bisa melihat pisang." Apalagi yang bisa dilihatnya? Kalau sudah bisa melihat orang buta? Apa? Iya, dia bisa melihat orang tuanya. Apalagi yang bisa dilihatnya? Dia melihat jalannya. Dia bisa lihat jalan. Apa Kornel? Rumput. Dilihatnya rumput. Ini udah nggak pakai tongkat lagi dia, nggak pakai kacamata lagi. Ini dia. Bilangnya, "Hore, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh." Diceritakannya sama orang-orang, "Aku sudah sembuh, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya." Lalu dia berbahagia dan menceritakan kepada semua orang betapa hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat adik-adik. Hebat. Orang buta bisa disembuhkannya. Bayangkan, dia tadi tidak bisa melihat, hanya dengan dijamah Tuhan Yesus, sembuh, bisa dilihatnya semua. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita peduli dan mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, kalau kita melihat ada yang sakit atau ada orang tua yang sedang sakit ataupun kita melihat orang buta, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk peduli dan mengasihi. Nah, kalau adik-adik melihat ada yang sakit, adik-adik doakan. Soalnya Jesper, mamanya sakit. Jesper datang, dalam nama Yesus mama sembuh, mama sehat, dalam nama Yesus. Amin. Mamanya langsung pergi. Aku sembuh Jesper. Puji nama Tuhan. Nah, begitu. Kalau sakit orang tua, adik-adik di rumah harus didoakan. Ada yang pernah mendoakan orang tua? Ada. Oh iya, bagaimana? Waktu sakit apa Mama Kornel? Atau siapa yang sakit? Itu cuma mama. Demam mama. Adik Kornel mau doa sembuhin mama. Siapa lagi yang berdoa sama orang tua? Ada kuasa kan? Kalau kita doakan dia sembuh. Kayak Tuhan Yesus, dia menyembuhkan orang buta. Jadi mulai hari ini adik-adik, kita ambil komitmen. Kalau ada orang sakit, kita doakan dalam nama Yesus pasti sembuh. Amin. Amin. Adik-adik siap menjadi pendoa buat orang-orang sakit? Ada. Amin. Amin. Nah, kita harus mendoakan orang-orang sakit ya. Peduli sama orang-orang sekitar kita, apa yang mereka alami. Baik adik-adik, untuk menutup
berdiri. Ini lagunya pakai gerakan. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya. Tuhan Yesus cinta, celik matanya. Matanya celik, matanya celik. Tuhan Yesus menyembuhkan matanya. Nah, ada pernah dengar lagu itu? Ayo sama-sama kita ya, Tante ajar kita. Ada orang buta. Kasih aja gerakannya, ikuti. Nah, kasih dulu di sini. Ada orang buta. 1, 2, 3. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya. Tuhan Yesus cinta, celik matanya. Matanya celik, matanya celik. Orang buta itu disembuhkannya. Sekali lagi, matanya celik, matanya celik. Orang buta itu disembuhkannya. Sekali lagi ya, kita ulangi biar tahu kita lagu itu. Udah Kak, udah. Siap.